RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesyanik Indonesia. Tekiyah dalam bahasa Ibrani berarti suatu cara peniupan syofar, trompet tanduk domba jantan seperti yang telah didengar tadi. Siaran Telaah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430 untuk mendapatkan jawaban dari perspektif mesyanik. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani ha-hefashim ve-ha-tudim. Hefashim artinya kawanan domba. Dalam bahasa Ibrani dieja kaf, fet, shin, yud, mem, sofit. Dibaca hefashim. Atudim artinya kawanan kambing. Dieja ayin, taf, faf, dalet, yud, mem, sofit. Dibaca atudim. Hefashim ve atudim, kawanan domba dan kawanan kambing. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 35. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba hefashim di sebelah kanannya dan kambing-kambing atudim di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Yesua memberitahu bahwa Ia akan datang kembali di akhir zaman dengan merujuk dirinya sebagai anak manusia. Mengapa Ia menyebut dirinya anak manusia? Anak manusia atau Ben Adam merupakan sebuah gelar Mesias yang diambil dari penglihatan Daniel dalam Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat mengiringnya, dan ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Yesua menjelaskan simbolisme dalam perumpamaan itu. Anak manusia yang datang pada awal era Mesianik dan untuk duduk di atas tahta kemuliaannya. Dia datang bersama semua malaikat. Tahtanya yang mulia adalah tahta David, Raja Israel sesuai perjanjian David. Ia akan membagi semua bangsa menjadi dua kelompok yang disebut sebagai domba dan kambing. Siapakah domba-domba itu dan siapa juga kambing-kambing itu? Tafsir tradisional di lingkungan Kristen, domba-domba itu adalah orang Kristen dan kambing-kambing itu adalah orang yang tidak percaya alias non-Kristen. Ini salah satu tafsir, walaupun ini bukan yang terbaik. Tetapi sesuai teks, menurut Yesua, kawanan itu mewakili semua bangsa berkumpul di hadapannya, yaitu orang Yahudi dan bukan Yahudi. Alkitab memang membagi bangsa-bangsa dalam dua kategori besar saja, yaitu Yahudi dan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini dapat terlihat dalam ungkapan kaum bersunat dan kaum tidak bersunat dalam Roma 3 ayat 30. Artinya, kalau ada satu Elohim yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tidak bersunat juga karena iman.
Dengan pemisahan ini kita dapat berpikir bahwa Hefasim yaitu domba-domba adalah Israel dan Atudim adalah bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan pembagian seperti ini kita seperti terpaksa melihat penghakiman di akhir zaman memakai garis identitas kebangsaan. Orang Yahudi akan menerima upah, orang bukan Yahudi akan menerima pembalasan. Penafsiran seperti ini tidak mempunyai dasar Alkitabiah yang kuat karena orang beriman itu bukan hanya terdapat di lingkungan orang Yahudi saja. Tentang seorang perwira Romawi yang memohon kepadanya untuk menyembuhkan hambanya yang sakit, Yesua berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Matius 8 ayat 8. Jelas apa yang kita dengar, yang dikatakan oleh Yesua, ada orang non-Yahudi yang beriman. Jadi klasifikasi orang Yahudi sebagai domba dan non-Yahudi sebagai kambing pun tidak mempunyai dasar Alkitabiah yang kuat. Di samping itu, keberatan terhadap penghakiman berdasarkan kebangsaan juga harus diajukan dari sisi simbolisme binatang yang dipakai. Baik domba maupun kambing adalah hewan kosher, bersih. Dan hewan kosher umumnya dipakai untuk mengiaskan orang Israel saja. Jadi dalam konteks ini, baik domba maupun kambing keduanya merujuk kepada orang Israel atau Yahudi. Memang, Yesua membagi bangsa-bangsa menjadi dua kategori besar yang dikiaskan sebagai domba dan kambing. Namun, ia tidak mengaitkan itu dengan ras atau kebangsaan tertentu. Sebaliknya, teks memberi indikasi bahwa Yesua sebagai hakim menilai individu dan bukan ikatan kebangsaannya. Sang gembala memisahkan orang satu dari yang lain, mengkategorikan mereka sebagai domba dan kambing, membagi seluruh umat manusia menjadi salah satu dari dua kategori berdasarkan perbuatan mereka, orang benar dan orang fasik. Namun pengelompokan ini bukan berdasarkan status agamanya juga. Banyak yang mengira bahwa karena beragama Kristen, maka mereka termasuk kaum domba. Anggapan seperti ini tidak sesuai dengan ajaran Mesias dalam Injil. Karena berdasarkan kriteria kaum domba, ada juga yang berstatus agama Kristen akan menemukan diri mereka dikategorikan sebagai kambing oleh sang raja. Karena itu kita perlu mencermati perumpamaan ini dengan lengkap. Gambaran mesianik tentang gembala dan kawanan ternak yang bersamanya berasal dari kitab Nabi Yehezkiel. Nampaknya nubuat Nabi Yehezkiel telah mengilhami perumpamaan Yesua tentang domba yang hilang dan gembala yang baik. Ini berarti Yesua menggenapi nubuat para nabi. Yehezkiel menggambarkan Adonai sebagai gembala yang mencari domba Israel yang hilang, memisahkan antara domba dan kambing, antara yang baik dan yang rakus, dan akan menunjuk Mesias sebagai gembala atas kawanannya seperti yang tertulis dalam Yehezkiel 34 ayat 17 dan 23. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Adonai Elohim, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Yehezkiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu David hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dalam nubuat ini, seluruh umat Israel, sekali lagi seluruh umat Israel dibagi menjadi kategori domba dan kambing, yang baik dan yang rakus. Bahwa di antara domba-domba pun terdapat terjadi satu merebut rumput yang lain. Dan karena itu, perlu Tuhan mengangkat seorang gembala, keturunan David, untuk menegakkan keadilan di antara kawanan ternak itu. Ya, ini cocok dengan gambaran bahwa baik domba maupun kambing, keduanya hewan kosher yang merujuk pada Israel. Pertanyaannya, apa yang membedakan mereka? Mana yang domba dan mana yang kambing? Ini menarik. Di antara umat Israel sendiri ada yang masuk kategori domba, ada kategori kambing. Yesua sampai pada makna pengajarannya dalam Matius 25 ayat 34 dan 35. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku,
terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Nah, inilah yang membedakan domba dari kambing. Tindakan kasih setia yang disebut gemilut hasadim di dalam bahasa Ibrani. Kepada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu yang termasuk kawanan domba, Mesias mengatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Kaum yang masuk dalam kategori domba di sebelah kanan itu heran mendengar kriteria ini. Mereka merasa mereka tidak pernah berjumpa sang gembala dan memberikan semua yang dikatakannya itu. Dan mereka pun bertanya lagi dalam Matius 25 ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Perhatikan, Matityahu menulis kaum domba itu disebut orang-orang benar atau sadikim dalam bahasa Ibrani. Kepada para sadikim, Yesua berkata, kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Apakah mereka selamat? Oh pasti, mereka disebut sadikim, orang-orang benar. Bahkan lebih dari sekedar selamat, mereka menerima kerajaan yang disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Ini luar biasa. Orang benar adalah orang yang sudah selamat. Mereka sudah dibenarkan. Tetapi mereka tidak berhenti hanya sampai dibenarkan saja. Mereka bertindak lebih jauh. Sesudah dibenarkan, mereka melakukan perbuatan baik berupa tindakan kasih setia atau gemilut hasadim. Ini yang biasanya kurang diperhatikan oleh pengajaran di lingkungan gereja bangsa-bangsa. Sesudah beriman, dianggap sudah dapat tiket ke surga. Lalu diam, bahkan bermain-main lagi di dunia. Dan akhirnya jatuh dalam dosa lagi. Kalau sudah sakit, baru bertobat lagi. Sementara usia sudah lanjut, menjelang akhir di dunia. Sungguh tidak produktif model kehidupan seperti ini. Harusnya bagaimana? Perhatikan ajaran Raja Mesias. Raja Mesias menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25:40. Jadi orang benar, sadik, itu sesudah dibenarkan tidak diam saja, tapi melakukan perbuatan baik berupa tindakan gemilut hasadim kepada saudara-saudara dari Raja Mesias. Bahkan yang paling hina sekalipun, dan saat itu dilakukan, maka perbuatan itu sesungguhnya dialamatkan kepada sang raja. Siapakah saudara-saudara Raja Mesias? Ada beberapa kategori. Pertama, Raja Mesias berasal dari umat Yahudi. Jadi, umat Yahudi adalah saudaranya. Orang benar harus menghargai orang Yahudi. Ini khususnya berbicara kepada kerajaan Kristen bangsa-bangsa yang dalam sejarah menunjukkan sikap jahat terhadap orang Yahudi. Mereka dipaksa masuk agama Kristiani model Eropa, atau diusir, atau bahkan dibunuh. Peristiwa itu terjadi di Eropa seperti Inkuisisi di Spanyol, pogrom di Rusia, Holocaust di Polandia, Austria, Jerman, dan negara Eropa lainnya. Bangsa-bangsa perlu bertobat dari sikap jahat ini. Berbalik dengan melakukan rekonsiliasi dengan umat Yahudi agar ketika Raja Mesias datang menghakimi, bangsa-bangsa itu dapat dipandang sebagai orang benar dan dikategorikan sebagai kaum domba. Kedua, ini juga berlaku bagi sesama orang Yahudi sendiri. Sering kita mendengar orang Yahudi yang percaya kepada Yesua, yang disebut Messianic Jew, mendapat perlakuan yang tidak bersahabat dari orang Yahudi yang tidak percaya. Orang-orang Yahudi yang bertindak kasar kepada sesama bangsanya yang percaya Yesua akan dikategorikan sebagai kaum kambing yang ditempatkan di sebelah kiri Raja Mesias. Siapakah kaum kambing ini? Kaum kambing adalah orang yang tidak mendukung Mesias dengan menolong saudara-saudara Mesias seperti yang tertulis dalam Matius 25 ayat 41-46.
Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum." Raja menilai umat manusia berdasarkan bagaimana mereka menanggapi orang yang putus asa, yang kehilangan haknya, yang rentan, dan orang miskin di tengah-tengah mereka. Raja mengacu kepada kelas bawah umat manusia sebagai yang paling kecil dari saudara-saudaranya. Dengan demikian menghubungkan dirinya secara dekat dengan penderitaan manusia. Apa yang tidak dilakukan kepada saudaranya yang paling hina, itu juga tidak dilakukan terhadap raja itu sendiri. Pesan bijak Yesua bersifat universal. Ia melampaui kredo dan pengakuan dengan mengangkat martabat manusia ke tingkat yang kudus dan suci. Perumpamaan ini memandang ke hari ketika kitab penghakiman akan dibuka dan semua manusia akan dihakimi menurut perbuatan mereka, menurut apa yang ada tertulis dalam kitab. Wahyu 20 ayat 12. Karena kita semua harus menghadap di hadapan tahta pengadilan Mesias, supaya masing-masing dibalas sesuai dengan perbuatannya di dalam tubuhnya, baik atau buruk. 2 Korintus 5 ayat 10. Mari kita lihat dari sudut pandang yang lain. Matius 25 ayat 32 mencitrakan Raja Mesias duduk dalam penghakiman atas semua bangsa. Gerikanya Panta Ta Etne, Ibraninya Kol Hagoyim, sebuah istilah yang menyeratkan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Mesias menghakimi bangsa-bangsa atas dasar perlakuan mereka atau perlakuan buruk mereka terhadap saudara-saudaranya yang paling hina. Jadi siapa saudara Yesua selain 12 muridnya dan orang-orang Yahudi? Yesua berkata, barang siapa melakukan kehendak Elohim, dia adalah saudara laki-laki dan perempuan dan ibuku. Markus 3 ayat 35. Murid-muridnya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, yang melakukan kehendak Bapanya di surga, termasuk dalam kategori saudara-saudara Mesias Yesua. Bila dikaitkan dengan pembagian kelompok menjadi kaum domba dan kaum kambing, bagaimana pengelompokan ini diterapkan pada bangsa-bangsa non-Yahudi? Jawab singkatnya, polanya sama. Di lingkungan bangsa-bangsa pun ada yang dikategorikan sebagai domba dan kaum kambing. Kaum domba di antara bangsa-bangsa adalah mereka yang mendukung Mesias, tidak membiarkan ia lapar, haus, dan tanpa tumpangan. Mereka memberinya makanan, minuman, dan tumpangan. Dan itu semua merupakan perbuatan gemilut hasadim, perbuatan kasih setia yang ditujukan kepada saudara-saudara Mesias, yaitu orang-orang yang melakukan kehendak Bapa namun dipandang hina. Sebaliknya, kaum kambing di antara bangsa-bangsa adalah mereka yang membiarkan Mesias dalam keadaan lapar, haus, dan tanpa tumpangan. Mereka tidak pernah melakukan perbuatan kasih setia, gemilut hasadim, kepada saudara-saudara Mesias, walaupun mereka mengakui Yesus, Juru Selamat. Ini kan menyedihkan. Jadi ternyata perbuatan baik itu juga berperan dalam kehidupan keselamatan. Tetapi bukankah keselamatan hanya oleh anugerah melalui iman dan bukan karena perbuatan baik? Ada benarnya, tetapi jangan berpikir linier. Ini perlu dijelaskan karena perlu pengamatan yang lengkap dan cermat terhadap posisi perbuatan baik. Perbuatan baik bukan untuk dibenarkan atau untuk diselamatkan. Tetapi perhatikan ini. Perbuatan baik adalah akibat dari keselamatan. Perbuatan baik merupakan bukti dari keselamatan itu sendiri. Orang yang keselamatannya murni bukan saja tidak berbuat jahat, tetapi dipastikan berbuat kebaikan. Kita semua diselamatkan oleh anugerah melalui iman, baik Yahudi maupun bangsa-bangsa, seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat 30. Artinya, kalau ada satu Elohim yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tidak bersunat juga karena iman. Jadi semua orang diselamatkan karena iman. Dan iman yang benar adalah iman yang bertindak. Tindakan itu adalah perbuatan baik yang disebut gemilut hasadim. Jelas ya, iman di sini bukan sekedar iman kredal.
iman pernyataan, aku percaya bla bla bla, tetapi iman yang aktif, iman yang bertindak berupa perbuatan baik, iman yang mengakibatkan perbuatan baik. Ini menjelaskan mengapa Rasul Shaul Paulus yang menulis bahwa kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman, tetapi ia juga mengatakan karena kita semua harus menghadap di hadapan tahta pengadilan Mesias supaya masing-masing dibalas sesuai dengan perbuatannya dalam tubuhnya, baik ataupun buruk. 2 Korintus 5 ayat 10. Ini pun diteguhkan oleh Rasul Yohanes, karena semua manusia akan dihakimi menurut perbuatan mereka, menurut apa yang ada tertulis dalam kitab. Wahyu 20 ayat 12. Mengapa dalam penghakiman justru dimensi perbuatan baik yang menjadi kriteria utama? Sementara dalam kekristenan diajarkan dengan sangat tegas, kita bukan diselamatkan karena perbuatan. Ya, di sini kita perlu melihat hubungan antara iman dan perbuatan. Iman yang hidup tidak pasif, tetapi dinamis. Karena itu iman yang hidup pasti akan melakukan tindakan iman yang disebut gemilut hasadim, yang merupakan perbuatan baik. Hal itu ditulis dalam surat Yakobus 2 ayat 18. Tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Perhatikan, iman dari perbuatan-perbuatanku artinya iman yang mendorong perbuatan-perbuatan baik, iman yang menghasilkan tindakan iman. Jadi perbuatan yang dilihat adalah perbuatan yang didorong oleh iman, bukan perbuatan yang didorong oleh ketakutan atau kekhawatiran. Dan perbuatan yang didorong oleh iman tetap dapat dipandang sebagai iman, yaitu iman dalam tindakan. Dengan model hubungan iman yang melahirkan tindakan iman seperti ini, semua tulisan Rasul Paulus, Rasul Yakobus, Rasul Yohanes, dan Rasul lainnya semua dapat selaras. Wah, penjelasan hubungan iman, perbuatan yang luar biasa. Jadi orang yang hanya punya iman yang ucapan di mulut saja tanpa tindakan iman dapat termasuk kaum kambing yang di sebelah kiri Mesias. Ya benar, karena itu kita perlu memakai iman kita untuk melakukan tindakan iman dengan peduli akan sesama, dengan membantu mereka dalam kebutuhan mereka. Oleh perbuatan kasih setia, gemilut hasidim itulah, Raja Mesias akan menaruh kita di sebelah kanannya sebagai kaum domba yang mendapat bagian dalam kerajaannya. Marilah kita menjadi umat beriman yang melakukan tindakan iman berupa perbuatan-perbuatan baik, menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Mesianik GKMI akan disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe channel Keilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah MURP, Ketua Umum Formak, Forum Musyawarah Antar Gereja DKI Jakarta, bekerja sama dengan Yayasan Bahteraku meluncurkan program pelayanan Kristen dengan paket pelajaran Third Millennium bersertifikat dari USA dalam bahasa Indonesia tanpa dipungut biaya alias gratis. Peserta akan mendapat sertifikat studi teologi, diploma in Christian Ministry. Hadirilah sosialisasi program Third Millennium pada hari Kamis 11 Mei 2023 jam 11 sampai 14 waktu Indonesia Barat, bertempat di GKMI Shores Plaza Pacific Blok A1 nomor 1 sampai 7, Jalan Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Letaknya antara Mall of Indonesia dan Lotte Kelapa Gading. Informasi lebih lanjut hubungi Bapak Lawata di 0818 1191 919, 0898 1191 919. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani The Lord is my Shepherd, Tuhan adalah gembalaku, diangkat dari Mazmur 23 oleh Keith Green. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Gembala itu adalah Adonai yang datang di dalam Yesua HaMasiah. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara.
Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restoreth my soul and guides my path in righteousness for his name's sake. Surely goodness and loving kindness shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever and ever. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear, thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest the table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cups overflowing. Surely goodness and loving kindness shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever and ever. The Lord is my shepherd, I shall not